malam hari ini kami datang untuk membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan setiap firman-Mu Tuhan. Walaupun hanya 7 ayat, Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan, benar-benar mengurapi bagian batin kami, mengurapi setiap diri kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga tidak perlu lagi kami diajar, Tuhan, tapi urapan yang ada di dalam kami, Tuhan, bisa mengajar setiap kami. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Ya Tuhan Yesus, mohon Engkau berkati pembacaan Alkitab kami pada malam hari ini. Pembacaan kami juga bisa kusyuk, Tuhan Yesus, Engkau juga bisa memberikan kami terang-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Ini aku yang share screen ya? Ya, silakan. Amin. Untuk urutannya, amin. B, agar dapat tinggal dalam Allah Tritunggal. Dalam Allah Tritunggal. Kamu kirimnya ke saya nih. Oh iya. Ada Rika juga. Salam Rika. Halo. Lain berarti ya. Oh, saudara-saudara. Oke, aku mulai ya. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, inilah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Amin. Sebab siapa yang menyangkal anak dan tidak memiliki bapa, siapa yang mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Amin. Kamu apa yang telah kamu dengar sejak semula itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Amin. Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amen. Oke, pembacaan kita sampai di sini ya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca ayat yang ke-27 ini sekali lagi ya. Kita bisa sama-sama aja open mic, bisa bebas baca ya. Kita proklamirkan bersama-sama ayat ini. Amin. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Oleh orang lain. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, sebagaimana tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. tinggal di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan ya. Di pembacaan kita yang singkat ini, ya, kita tahu satu hal. Ya, ada pengurapan yang kudus. Ya, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
Di sini pengurapan yang dimaksud itu adalah ya di sini berkaitan dengan roh majemuk. Ya, roh majemuk ini yang dilambangkan oleh minyak urapan yang ada di dalam kitab Keluaran. Dengan pasal 30 ayat 23 sampai yang ke-25. Nah, di sini itu melambangkan ya roh yang roh pemberi hayat yang al-muhid, ya kan, yang masuk ke dalam kita pada saat kita dilahirkan kembali. Jadi pengurapan ini ya kan telah ada di dalam setiap diri kita saat kita dilahirkan kembali. Ya, dan di ayat 27 di sana dikatakan bahwa pengurapan itu tetap ada, ya kan? Pengurapan itu tetap ada di dalam diri kita. Pengurapan itu tidak pernah pergi dari diri kita, ya kan? Jadi ya hari ini yang perlu kita tahu adalah pengurapan itu tetap ada di dalam kita. Ya kan? Di ayat 27 lebih dijelaskan lagi ya di catatan kakinya itu seperti pekerjaan mengecat. Ya kan? Mengecat itu selapis demi selapis gitu kan. Terus dikerjakan perlahan-lahan tapi konstan, ya kan. Terus dikerjakan seperti orang mengecat suatu perabot atau mengecat tembok, ya kan, harus dilakukan berkali-kali dengan ketebalan yang sama. Ya, sama halnya dengan prinsip rohani kita gitu. Gak bisa kita hanya seminggu sekali, tapi kita luangkan waktu yang banyak gitu kan. Hari Minggu udahlah kita fokus, ya kasih waktu kita untuk Tuhan. Ya nggak bisa demikian gitu. Tapi pekerjaan ini harus dilakukan hari demi hari, ya kan. Baru ada hasil yang bisa kita tuai dari pengurapan itu. Jadi mungkin hari ini ya bagi kita yang belum pernah merasakan urapan itu, ya kan. Ya kita perlu tahu satu fakta ini, ya kan, bahwa ketika pengurapan ini tetap ada di dalam kita, ya kan, kita tetap perlu tinggal di dalam diri Tuhan, ya kan, sama seperti yang dikatakan yang terakhir. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, gitu. Nah, syaratnya adalah kita tetap tinggal di dalam Dia. Ya, meskipun pengurapan ini tetap ya ada di dalam diri kita, tapi ya bagian diri kita yang lain ya kan lebih dominan daripada pengurapan ini, ya kan. Itu sebabnya ya mungkin ada beberapa dari kita yang belum pernah merasakan ya kan urapan ini. Ya, urapan ini yang dimaksud di sini bukanlah urapan yang di luar ya. Bukan kita datang kepada pendeta ya kita minta pendeta itu menuangkan minyak di atas kepala kita, ya kan? Bukan yang demikian. Tapi pengurapan ini adalah pengurapan yang rohani, dengan pengurapan yang berasal dari roh itu. Ya, pengurapan yang berasal dari batin kita, ya kan? Yang telah kita dapatkan saat kita lahir kembali. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, sehingga semoga ya hari ini kita semua ya bisa menerima, ya kan, bisa diajar oleh urapan ini, ya kan. Sebelum diajar, ya kan, kita perlu belajar untuk mendengar, ya kan, perkataan dari urapan ini terlebih dahulu, gitu. Baru kita ya bisa diajar, ya kan. Sehingga kita tidak perlu diajar oleh orang lain, ya kan. Nah, tetapi saat kita masih belum bisa diajar oleh urapan ini, ya kan, tentunya kita perlu orang lain, ya kan, untuk mengajar kita, ya kan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekiranya malam hari ini ya kita bisa tahu satu fakta ini bahwa urapan itu tetap ada di dalam diri kita dan urapan itu ya bisa mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Amin. Yang lain juga silakan untuk sharing. Toko Renat mau menambahkan? Amin. Aku menikmati di ayat 24 ya, dikatakan apa yang ada di dalam kita tuh harus tetap kita pegang.
sebenarnya apa yang telah kita dengar sejak semula ini tuh mengacu kepada firman ya. Jadi firman ini tuh sebenarnya apa yang kita baca mungkin nggak langsung jadi rema ya, tapi ketika kita menghadapi satu situasi, sebenarnya firman itu akan muncul ketika memberikan satu pengurapan. Jadi pengurapan ini dapat terjadi ketika kita mendengarkan firman. Kalau kita nggak baca firman, dengerin firman, pengurapan ini nggak akan pernah kita terima. Karena Allah itu roh ya, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, Allah itu adalah firman. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau dapetin pengurapan, kita harus datang kepada firman. Jadi firman ini adalah kunci bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Allah Tritunggal dan bagaimana kita bisa peka ya terhadap perkataan Tuhan, karena hanya firman yang kita punya untuk berkontak dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar tinggal di dalam roh dengan membaca firman Tuhan yang di dalam roh. Semoga hari demi hari pengurapan yang kita terima itu makin hari makin dalam ya, sehingga kita tidak lagi hidup dengan jiwa kita, tapi hidup berdasarkan pengurapan yang di dalam. Karena pengurapan yang di dalam ini dikatakan mengajarkan segala sesuatu ya. Jadi kita nggak perlu lagi jatuh ke dalam salah dan benar, tapi apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman atau tidak. Jadi nggak jatuh ke dalam pohon pengetahuan, tapi justru kita dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya. Jadi hari ini semoga pengurapan itu makin dalam di dalam kita, mengajarkan kita, menuntun kita, menjadi orang-orang yang bisa mengekspresikan Allah, juga bisa memegang apa yang sudah kita terima hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Main ada nggak? Lady Marta atau Rika? Amin. Kalau dari aku menikmati ayat 24 dan 25, yaitu tentang firman Allah sendiri ya, hampir sama dengan yang dinikmati dengan Kak Maria gitu. Jadi firman yang telah ada sekarang pada kita, yang telah kita pegang sekarang itu jangan sampai itu hilang gitu, tetapi harus tetap tinggal di dalam kita. Dan dikatakan gitu, kalau misalkan kita di dalam firman itu kita tetap tinggal dalam Bapa, maka Bapa dan anak akan tetap di dalam kita, dan ada janji yang dijanjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi ini adalah suatu bonus yang sangat besar gitu bagi kita semua, anak-anak yang telah percaya kepada Tuhan, kepada anaknya, yaitu hidup yang kekal gitu. Ini bukanlah sebuah reward yang biasa ya, tetapi ini yang akan diberikan kepada kita setelah nanti kita mungkin mati secara badani atau secara fisik gitu. Jadi bersyukur banget sih atas firman ini. Amin. Amin. Aku juga menikmati di dalam ayat 24. Hampir mirip juga sih. Kan tadi di subbabnya judulnya itu agar dapat tinggal dalam Allah Tritunggal. Nah, agar dapat tinggal dalam Allah Tritunggal ini caranya adalah di ayat 24 ini. Yaitu mulai apa yang kita dengar dari semula, harus tetap tinggal di dalam kita, dan kita juga perlu tetap harus tetap tinggal di dalam kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar itu perlu terus tetap tinggal di dalam kita. Nah, dengan begitu maka kita akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Puji Tuhan. Amin. Oke, saya mungkin tambahin sedikit ya. Jadi perkara tinggal, ini tinggal ya. Tinggal ini terkadang hanya sekedar lewat. Tapi makna kata tinggal adalah artinya saling huni ya. Jadi ketika saya tinggal di rumah, berarti saya di dalam rumah, dan rumah itu menjadi milik saya. Benar nggak ya? Kecuali saya ngekos, ya. Itu nggak mungkin.
Tapi sekarang begini, kalau saya tinggal di dalam Allah, berarti saya tinggal di dalamnya, dan Allah menjadi milik saya, dan saya menjadi milik Allah. Ini sederhana ya. Namun dalam fakta dan pengalamannya sulit. Apa? Karena seringkali atau banyak hari yang kita lalui ini, ya, sudah hampir setahun, kita sering nggak, atau bahkan kita pernah nggak sih memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, sampai-sampai kita lupa diri. Lupa diri artinya bukan berarti wah kita nggak tahu ada di mana, tapi kita seperti berbicara dengan Tuhan tuh tidak mau berhenti. Ya, maka dikatakan di ayat tadi, ya, dikatakan ayat 21, aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahui. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya. Kalau kita lihat dalam situasi dunia hari ini, semuanya sedang menuju kepada dusta. Ya. Mereka percaya pada Tuhan, percaya. Mereka mengasihi Tuhan, mengasihi. Tapi dalam tingkah lakunya sudah menunjuk kasih itu atau percayaan itu atau belum, kita ya masing-masing kembali ya. Nah juga dengan kita hari ini ya sudah memasuki ya, usia yang kepala dua ya semua. Kita juga harus menyadari bahwa banyak hal bisa menyesatkan kita ya. Ayat 26 kan dibilang, semua itu kutulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Kalau orang masih kita tahu, oh ini nggak bagus nih acaranya nih, ini nggak sesuai. Tapi kalau situasi dan kondisi yang membuat kita nyaman ya, itu terkadang kita tidak bisa menyadarinya. Saya ada ambil ilustrasi ya, bahwa kita sebagai orang Kristen, perlunya apa? Di dalam ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Actually, the eternal life ya sudah diberikan kepada kita. Namun, banyak kali kehidupan yang kekal itu hanya sekedar, oh iya hidup kekal. Ya, akhirnya kita terbuai lagi dengan situasi dunia. Ya, saya ambil contoh, mungkin tidak terlalu bagus, tapi bisa demikian. Ada seekor katak, ya, dia masuk ke dalam air, ya. Dan air itu ternyata ada di dalam panci, dan pancinya itu sedang dinyalakan kompornya, tapi kecil, ya. Makin lama makin hangat, ya. Aduh enak ya, makin lama makin hangat. Tuh kodok itu berenang aja, lama-lama kan dia nggak bisa keluar, akhirnya apa? Menjadi kodok rebus, ya, mati. Nah, demikian dengan kerohanian kita. Ya, kalau kita hari ini masih sadar, marilah kita keluar dari lingkungan yang menyulitkan kita berkontak dengan Tuhan. Atau kita keluarlah dari kebiasaan yang membuat kita ini tidak bisa menjadi esa dengan Tuhan. Ya. Sehingga roh kita tidak mati. Kalau roh kita mati itu sudah bahaya. Ya, kita tidak bisa namanya memperoleh janji itu. Ya. Maka si Tuhan malam ini kita ada kesempatan baca bersama, kita diselamatkan, ya. Semoga firman ini yang kita dalam 1 Yohanes pasal 2 yang tidak terasa dari kitab Matius kita sudah baca, bisa menjadi satu teladan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Itu aja. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Waktu ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Amin. Kiranya pengurapan itu tetap di dalam diri kita melalui setiap firman, ya kan? Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu itu bukan berdasarkan benar dan salah, ya kan? Tapi berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan. Ada suatu pembacaan yang baik. Tuhan, pembacaan yang kembali menguatkan setiap diri kami. Tuhan, bahwa sungguh kami perlu diri-Mu Tuhan. Kami perlu terus tinggal di dalam diri-Mu.
Tuhan, kami perlu firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap diri kami malam hari ini, sehingga firman-Mu terus menjaga kami. Firman-Mu terus mengurapi setiap diri kami, firman-Mu mengajar kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Baik.